Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Afilnita dari kelas 5A MPM 60. Baiklah, di sini saya akan memberikan layanan informasi tentang cara manajemen waktu. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen waktu. Pengertian manajemen waktu adalah proses perencanaan dan pengendalian secara sadar terhadap waktu yang dihabiskan untuk kegiatan tertentu, terutama untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Cara ini juga melibatkan tindakan menyeimbangkan berbagai tuntutan terhadap seseorang yang berkaitan dengan pekerjaan, kehidupan sosial, keluarga, hobi, minat pribadi, dan komitmen dengan keterbatasan waktu. Manajemen waktu menurut para ahli. 1. Menurut Haynes, pengertian manajemen waktu adalah suatu proses pribadi dengan memanfaatkan analisis dan perencanaan dalam menggunakan waktu untuk meningkatkan manfaat dan efisiensi. Yang kedua, menurut Arvidsson. Menurut Arvidsson, pengertian manajemen waktu adalah cara memanfaatkan waktu dengan baik di mana seseorang mampu menyelesaikan sesuatu dengan lebih cepat dan bekerja lebih cerdas. Yang ketiga, menurut Lehman, yaitu manajemen waktu adalah penggunaan dan pemanfaatan waktu sebaik-baiknya, seoptimal mungkin dengan melakukan perencanaan aktivitas secara terorganisir dan matang. Dengan time manajemen yang baik, seseorang bisa merencanakan dan menggunakan waktu dengan efektivitas dan efisiensi, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Adapun prinsip manajemen waktu. Yang pertama, mengembangkan suatu pekerjaan pribadi terhadap waktu. Yang kedua, mengidentifikasi suatu tujuan jangka panjang. Ketiga, membuat rencana dalam jangka menengah. Keempat, rencana harian. 5. Buat pemanfaatan yang terbaik bagi suatu waktu terbaik Anda. Yang keenam, organisir suatu tugas kantor. 7. Menata suatu rapat. 8. Mendelegasikan secara efektif. Ke-9, buatlah suatu komitmen terhadap waktu. Ke-10, menjaga kesehatan Anda. Manfaat manajemen waktu yaitu untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi dalam pekerjaan. Selanjutnya, suatu manajemen waktu yang baik akan membawa fokus dan perhatian Anda pada target pencapaian. Anda tidak lagi kebingungan dalam menentukan prioritas jika Anda mempunyai manajemen waktu yang tersusun baik. Selanjutnya, meningkatkan kepuasan pekerjaan dan meningkatkan peluang. Yang keempat, pekerjaan yang selesai tepat waktu dan sesuai tentu akan menambah rasa puas secara pribadi dan memberi Anda lebih banyak kelebihan waktu secara peluang untuk mengeksplorasi peluang-peluang lain yang ada. Yang selanjutnya, mengurangi kadar stres dan tekanan. Dengan pencapaian target pekerjaan dan ketepatan waktu yang mengurangi beban kerja, stres, juga tekanan, di samping itu Anda juga berpeluang untuk merevisi pekerjaan Anda, rasa kurang memadai dengan lebih cermat pada khawatir. Yang selanjutnya, mencapai target dengan tujuan. Yang selanjutnya, target yang diinginkan akan lebih cepat terrealisasi dan sasaran yang hendak dituju menjadi jelas dan serta terselesainya dalam waktu yang lebih singkat. Cara untuk membantu meningkatkan kemampuan dan keterampilan manajemen waktu. Yang pertama, menempatkan pekerjaan dan utama lebih dahulu. Prioritas adalah sebuah keterampilan yang sulit tetapi akan menjadi lebih mudah. Dengan latihan dan konsisten, Anda dapat mempraktikkan penentuan prioritas dengan membuat daftar-daftar apa saja yang termasuk dalam desk job yang Anda harus lakukan. Menulis atau mengetik semua yang perlu Anda lakukan dalam membantu Anda memprioritaskan tugas-tugas yang paling mendesak atau mudah dilakukan. Yang selanjutnya, disiplin waktu, di mana seperti yang dijelaskan pada pengertian manajemen waktu bahwa tujuannya adalah menyelesaikan target sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan. Sehingga Anda perlu membiasakan bekerja dengan disiplin waktu, dengan kata lain tidak menunda-nunda pekerjaan. Selanjutnya, fokus dengan apa yang dikerjakan.
Jika Anda sudah membuat daftar tugas-tugas yang harus Anda selesaikan, maka usaha untuk selalu fokus terhadap pekerjaan Anda, berusaha untuk mengerjakan apa yang sudah Anda agendakan, dan jangan mudah tergoda dengan hal-hal yang tidak berkaitan dengan pekerjaan Anda. Misalnya saja seperti main game atau sering mengantuk saat bekerja. Hal-hal seperti ini bisa menunda kesuksesan Anda. Adapun kelebihan manajemen waktu. Yang pertama, mencapai suatu produktivitas dan efisiensi yang lebih besar. Yang kedua, memiliki suatu reputasi profesional yang lebih baik. Yang ketiga, tekanan atau stres juga akan berkurang. Yang keempat, meningkatkan suatu peluang dalam mencapai kesuksesan. Yang kelima, memiliki seimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, kesempatan karir yang jauh lebih baik. Dan adapun dampak manajemen waktu yang buruk. Yang pertama, melewati suatu batas waktu yang ditentukan, deadline. Yang kedua, workflow atau juga alur kerja yang kurang efisien. Ketiga, kualitas kerja yang menjadi buruk. Keempat, memiliki suatu reputasi profesional yang negatif. Yang kelima, meningkatkan stres atau tekanan kerja dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, ketidakseimbangan kehidupan yang akan terjadi. Yang terakhir, kesempatan karir yang stagnan atau mungkin juga akan menurun. Adapun tips untuk manajemen waktu. Yang pertama, memiliki suatu tujuan yang jelas. Kedua, membuat suatu skala prioritas. Ketiga, berani mengatakan tidak ketika Anda akan mendapatkan tugas yang tidak prioritas. Yang keempat, jangan menunda suatu pekerjaan. Dan terakhir, mendelegasikan suatu tugas dan jaga kesehatan. Terima kasih, itulah yang dapat saya sampaikan dalam informasi manajemen waktu. Kurang lebih saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.